Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi praktikum algoritma dan struktur data 1. Di sini saya akan membuat beberapa program sederhana menggunakan Borland C++. Sebelum kita membuat program sederhana, saya akan menampilkan sebuah contoh ataupun bentuk program menggunakan C++. Nah, ini sudah tersedia program C++ ini untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu kegunaan dari setiap perintah yang kita tulis. Nah, di sini ada tanda pagar include stdio.h. Ini digunakan untuk mengaktifkan perintah printf dan scanf, di mana perintah printf ini digunakan untuk menampilkan informasi ke layar ataupun menampilkan tulisan. Sedangkan scanf ini digunakan untuk memasukkan berbagai jenis data ataupun menampung variabel. Kemudian ada tanda pagar include jonio.h. Yang ini itu digunakan untuk mengaktifkan perintah kc yang ada di bagian akhir ini. Itu gunanya untuk menahan layar hitam ataupun tampilan ketika kita mengeksekusi ataupun merunning dari program C++ ini. Kemudian ada void main, itu adalah tampilan utama ketika pertama kali kita running. Kemudian lanjut, itu ada int ataupun integer yang merupakan tipe data. Di sini kita sering menggunakan tipe data integer itu untuk bilangan bulat, kalau karakter ataupun char itu digunakan untuk karakter ataupun string. Kemudian kalau float itu untuk bilangan pecah ataupun desimal. Kemudian ada di sini tulisan panjang, lebar, dan luas. Nah, yang bagian sini adalah variabel. Variabel ini apa saja yang kita gunakan atau kita butuhkan untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, yaitu untuk mencari luas persegi panjang kita membutuhkan variabel panjang, lebar, kemudian luas sebagai proses ataupun hasilnya. Kemudian kita lanjut ada clr. Ini adalah clear screen ataupun membersihkan layar ketika kita running. Kemudian di sini ada double slice, membuat judul program. Nah, di sini kita karena sebagai pemula ataupun belum pernah menggunakan program C++, jadi di sini sudah dibagi apa saja yang kita buat. Misalnya yang pertama itu kita akan membuat program, judul program. Nah, di sini itu adalah bagian untuk membuat judulnya, dan ini itu untuk membuat input datanya. Nah, untuk membuat judul program itu kita hanya menulis ataupun menampilkan tulisan, yaitu kita menggunakan perintah printf. Kita buka kurung, kemudian tanda kutip, kemudian kita tulis dengan huruf kapital ataupun huruf kecil. Kemudian kegunaan dari slash n ini itu adalah untuk enter. Kemudian di dalam void main ini, setiap kita mengakhiri dari sebuah penulisan perintah, kita akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian kita lanjut, itu printf, buka kurung, kemudian kutip 2, kemudian kita tampilkan yang double line ini, kemudian kita enter, kemudian kita printf lagi, dan ini gunanya adalah sebagai spasi saja. Setelah kita membuat judul program, kita akan masuk bagian dari input data. Nah, apa saja yang perlu kita inputkan untuk mendapatkan luas persegi panjang, yaitu kita inputkan panjang dan lebar. Caranya itu kita tampilkan tulisan masukkan panjang. Nah, kita printf, buka kurung, petik 2, masukkan panjang, kemudian titik 2, kemudian kutip 2, tutup kurung, dan titik koma. Kemudian kita scanf atau kita tampung variabel dari panjangnya. Nah, di sini kita memakai %d. Kenapa %d? Karena di dalam Borland itu ada namanya kode penentu format. Nah, jika kita menggunakan int ataupun integer, kita menggunakan formatnya %d. Sedangkan char itu %c dan float itu untuk kita gunakan untuk %f. Nah, karena di sini kita memakai integer
ataupun int, maka formatnya itu adalah %d. Kemudian kita tampung dalam variabel panjang, itu diawali dengan tanda dan. Kemudian begitu juga dengan masukkan lebar, kita scan F, kemudian kita tampung dalam variabel lebar. Nah, ini adalah variabel yang terdapat di bagian deklarasi variabel. Nah, di sini variabel yang kita tulis, misalnya panjang, itu dengan huruf P besar, maka di bagian scanf ini, penampungan variabel itu hurufnya harus sama. Jika tidak, dia akan error ataupun undefined dari variabel ini. Kemudian, setelah kita menginputkan data, kita proses apa yang menjadi rumus untuk mencari luas persegi panjang. Kita masukkan saja rumusnya, yaitu luas sama dengan panjang dikali lebar. Ini adalah variabel yang harus sama tulisannya pada di deklarasi variabel. Kemudian yang tahap terakhirnya adalah output hasil proses, yaitu kita akan menampilkan hasil prosesnya, yaitu kita gunakan printf, buka kurung tanda kutip 2, kemudian kita buat tulisan luas persegi panjang, kemudian kita tampung nilai luas ini dari hasil proses. Nah, kemudian jangan lupa kita buat GC untuk menahan hasil dari proses yang tadi. Kemudian kita tutup kurung untuk mengakhiri dari program Borland ini. Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan kepada aplikasi Borlandnya. Di sini kita akan blok yang coding ini, kemudian kita kopas, Ctrl C, kemudian kita buka aplikasi Borlandnya, kemudian kita paste, kita Ctrl V. Nah, step dari membuat atau mengawali membuat dari program Borland itu adalah yang dari tanda pagar sampai ke void main yang buka tanda kurung karawal ini. Nah, ketika kita membuat program selanjutnya itu bisa saja kita kopas untuk lebih cepatnya, ataupun bisa kita tulis secara manual. Setelah programnya sudah kita pindahkan, kemudian kita eksekusi, kita klik run ataupun yang tanda petir ini. Nah, kita klik run, maka dia akan mengeksekusinya, maka akan muncul layar hitam. Nah, kemudian di sini kita lihat menghitung luas persegi panjang dan ada tanda double line, itu adalah hasil dari eksekusi perintah membuat judul program. Nah, sedangkan masukan panjang ini adalah eksekusi dari perintah inputan data. Di sini kita masukkan angkanya, kemudian kita klik enter, kemudian dia akan meminta masukkan lebar, misalnya 4, kemudian kita klik enter, maka dia akan mengeksekusikan luas persegi panjang. Nah, yang ini adalah proses dari perkalian panjang kali lebar, yaitu 7 kali 4 yaitu 28. Nah, kemudian kita close. Nah, bagaimana ketika kita menulis ataupun mengetik dari coding ini terjadi kesalahan pada Borland dan bagaimana solusinya? Nah, di sini saya sudah menyediakan sebuah coding dengan judul yang sama, tapi ada beberapa coding yang saya sudah ubah ataupun modifikasi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tampilan kesalahan ataupun error pada Borland C++ dan bagaimana solusi untuk membetulkan dari programnya. Nah, kita klik run. Nah, dia akan memunculkan sebuah pesan make failed, itu adalah terjadi kesalahan pada penulisan coding. Nah, kita klik OK saja dan akan muncul beberapa pesan error. Nah, di sini caranya kita baca, pahami apa yang menjadi kesalahan. Misalnya yang pertama itu unable to open include file chanio.h. Nah, di sini tidak bisa dibuka include file chanio.h. Nah, di sini sudah dilihatkan apa yang menjadi kesalahan kita. Nah, ketika kemudian kita double klik saja dan akan secara otomatis akan menampilkan bagian yang salah.
Nah, tadi unable open file yang include chanio.h. Nah, yang di bagian sini kita ada kesalahan penulisan. Nah, di sini seharusnya dalam format library include ini yaitu chanio.h bukan chanio.h. Kita ganti huruf A ini jadi O. Kemudian kita run kembali. Nah, kita make pilot lagi, kita klik OK. Kemudian akan muncul errornya itu call to undefined function printf. Nah, di sini tidak ditemukan function printf. Nah, kita double klik dan otomatis akan menunjukkan kesalahannya. Nah, di sini printf. Nah, di bagian printf itu kita kekurangan karakter T. Nah, kita tambahkan. Kemudian kita run kembali. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini statement missing titik koma. Nah, ada sebuah tanda yang hilang ataupun yang perlu kita tambahkan. Nah, di bagian format ini itu setiap kita membuat perintah itu kita akhiri dengan titik koma. Nah, itu berarti di atas sebelum dari tulisan printf ini yaitu di bagian baris pertama printf menghitung luas persegi. Di sini kita akhiri dengan titik koma. Nah, kemudian kita klik run lagi. Nah, di sini masih make pilot. Kemudian katanya function call missing tanda kurung. Nah, di sini seharusnya kita buat tanda kurungnya. Kemudian kita run lagi. Nah, di sini masih make pilot. Kita klik OK. Kemudian undefined simbol panjang. Nah, di bagian variabel panjang ini tidak ditemukan. Kita double klik. Nah, di sini di bagian penampungan variabel itu salah. Nah, di sini kita lihat di bagian deklarasi panjang, deklarasi variabel apakah udah sama penulisan panjangnya dengan di scanf panjangnya. Nah, di deklarasi panjang itu huruf P-nya itu huruf besar, sedangkan di scanf-nya itu P-nya huruf kecil. Nah, dia seharusnya hurufnya harus sama. Kemudian kita ganti dengan hurufnya huruf P panjang, kemudian kita klik run. Nah, dia akan mengeksekusi. Nah, jika dia langsung ke layar hitam berarti programnya itu benar, tetapi jika dia tidak ke layar hitam ataupun keluar pesan make pilot berarti ada kesalahan dalam penulisan. Nah, kita masukkan panjangnya misalnya 6, kemudian kita klik, kita tekan enter, kemudian kita masukkan lebarnya, kemudian kita enter. Nah, dia akan memunculkan luas persegi panjangnya yaitu 24. Nah, ini layar hitamnya itu tertahan karena kita memakai yang bagian perintah get C. Misalnya kita hapus yang bagian get C ini, otomatis ketika kita masukkan lebar, itu otomatis dia akan close form ataupun close dari eksekusi ini. Nah, begitulah caranya menganalisis ataupun membetulkan dari pesan error dari Borland ini dan bagaimana solusinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat program sederhana untuk menghitung luas segitiga. Nah, caranya itu hampir sama, hanya saja di bagian variabel ataupun rumusnya itu berbeda. Nah, di sini kita akan membuat program kedua. Kita klik yang bagian file, ambil new, kemudian text file. Nah, di sini untuk mengawali dari sebuah perintah Borland itu kita buat library-nya dulu, yaitu tanda pagar include, kemudian tanda panah studio.h, kemudian bagian include jonio.h, kemudian kita voidman-kan. Nah, buka kurung tutup kurung, kemudian kita buka programnya dengan buka kurung kerawal. Kemudian kita masukkan deklarasi variabelnya, apa aja yang menjadi variabel untuk menghitung luas segitiga.
yaitu di sini kita akan memakai int, kemudian variabelnya itu adalah alas, kemudian tinggi, kemudian luasnya. Nah, kemudian kita akhiri dengan titik koma, kemudian kita clear screen kan, clr scr, kemudian buka kurung tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian kita buat bagian untuk judulnya. Nah, di sini ketika kita jalankan yang double slash membuat judul ini, dia akan tidak muncul karena ini sebagai perintah yang dimatikan. Kemudian kita buat judulnya sama seperti sebelumnya, printf, buka kurung, formatnya yang tanda kutip 2, kemudian kita tulis menghitung luas segitiga. Nah, kemudian kita buat perintah enter, kemudian kita akhiri dengan titik koma, kemudian kita buat lagi double line-nya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat input data. Nah, input data. Apa saja yang menjadi inputan untuk mendapatkan luas segitiga? Yaitu kita inputkan alas dan tinggi. Yang pertama kita tampilkan tulisan untuk masukkan alasnya, yaitu printf, buka kurung, kemudian kutip 2, kemudian kita masukkan alasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampung variabelnya dengan scanf karena kita memakai integer. Nah, kemudian kita buat penentu formatnya, yaitu int memakai %d. Nah, kemudian tanda dan kita ambil variabel dan deklarasi variabelnya, yaitu alas. Nah, kemudian kita tampilkan lagi untuk masukkan tingginya. Nah, intinya sama seperti memasukkan alas. Kemudian memasukkan variabel tingginya. Nah, variabel tinggi ini harus sama dengan di deklarasi variabel. Jika A-nya huruf besar, maka yang di scanf-nya itu A-nya huruf besar. Begitu juga dengan yang tinggi. Nah, kemudian kita akhiri dengan titik koma. Setelah input data, kita akan masuk ke proses ataupun rumus untuk luas segitiga. Nah, kita buat dulu tanda untuk prosesnya. Nah, luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, bagi 2 itu bisa kita kali dengan setengah ataupun 0,5. Nah, untuk bilangan berkoma itu kita tidak memakai tanda koma, tetapi memakai tanda titik. Kemudian kita akhiri dengan titik koma. Kemudian kita outputkan hasil proses. Nah, kita akan menampilkan hasil prosesnya, yaitu menggunakan printf. Nah, kemudian hasil luas segitiga. Nah, kemudian variabelnya luas. Nah, kemudian kita buat perintah kc untuk menahan layar, kemudian kita tutup programnya dengan tutup kurung kerawal. Nah, jika sudah, kita klik run ataupun tanda petir ini. Nah, dia akan mengeksekusi. Nah, di sini sudah muncul itu bagian judulnya, kemudian masukkan alas, misalnya kita masukkan alasnya 5, kemudian kita klik enter. Nah, kemudian kita masukkan tingginya, misalnya 6, kemudian kita enter. Nah, dia akan mengeksekusi hasil luas segitiganya, yaitu 15, karena rumusnya 5 kali 6 bagi 2, 30 bagi 2 yaitu 15. Nah, begitulah teman-teman bagaimana caranya membuat sebuah program untuk menghitung luas segitiga. Nah, bagaimana dengan untuk mencari
luas dan keliling dari bujur sangkar atau persegi. Nah, di sini kita ambil lagi file, new, kemudian ambil text edit. Nah, yang bagian sini, setiap dari perintah for learn itu memakai yang bagian eksekusi library-nya. Nah, di sini kita kopas saja. Nah, seperti ini. Tinggal kita akan masuk ke bagian deklarasi variabelnya. Variabel apa saja yang kita gunakan untuk mencari luas dan keliling dari persegi ini. Misalnya kita memakai int. Nah, untuk persegi mencari luas dan keliling kita menggunakan sisi. Nah, sisi, kemudian luas, kemudian kelilingnya. Nah, kemudian kita clrscr, baru kita masuk ke membuat judul. Nah, perintahnya sama, yaitu printf. Nah, menghitung luas dan keliling persegi. Nah, printf. Sekarang kita akan membuat inputan data. Apa saja yang perlu kita inputkan untuk mendapatkan luas dan kelilingnya, yaitu hanya menginputkan sisi. Yaitu perintahnya sama pada bagian input. Perintahnya ada printf sama scanf. Nah, scanf, printf buka kurung. Nah, masukkan sisi. Kita scanf, buka kurung. Nah, kemudian kita buat formatnya. Untuk scanf itu %d, kemudian tanda dan kita ambil variabelnya itu sisi. Nah, baru kita masuk ke proses. Nah, pertama kita akan memproses bagian luas, yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Nah, kemudian keliling itu sama dengan 4 dikali S. Nah, selanjutnya itu bagian output. Nah, yaitu printf, buka kurung, tanda kutip 2, hasil luas persegi. Kemudian untuk keliling kita kopas saja yang bagian printf luasnya. Nah, kita buat di sini keliling. Nah, kemudian kita tutup dengan gt. Nah, kemudian tutup programnya dengan tutup kurung awal. Kalau sudah kita run eksekusi. Nah, di sini ada pesan error, yaitu make failed. Kita klik OK saja. Nah, di sini katanya undefined symbol S. Nah, kita double klik. Nah, di sini bagian S. Nah, dia variabelnya itu adalah sisi, bukan S. Nah, kemudian kita run lagi. Nah, di sini kita masukkan sisinya, misalnya 6. Nah, maka akan muncul hasil luas perseginya itu 36 dan hasil kelilingnya itu 24. Nah, di sini tampilannya masih belum seharusnya di bagian hasil kelilingnya ini itu berada di bawah hasil luas persegi. Kita close, kemudian kita buat enter di bagian baris kedua outputnya. Nah, kita run lagi, kemudian kita masukkan sisinya. Nah, seperti ini.
Asal luas persegi itu 36 karena rumusnya itu sisi kali sisi, yaitu 6 kali 6 dapat 36, dan kali lengthnya itu 4 kali S, berarti 4 dikali 6 yaitu 24. Nah teman-teman, itulah bagaimana caranya membuat sebuah program menggunakan Fortran C++ dan bagaimana caranya ketika kita mendapatkan pesan error make failed dan bagaimana caranya untuk menyelesaikan dari pesan errornya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.